Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Klub elit Liga Italia AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi striker Torino yaitu Andrea Belotti yang tengah galau. Nama Andrea Belotti kembali masuk dalam daftar bidik AC Milan, di mana pada pasar transfer musim panas lalu, sang striker pernah coba untuk didatangkan ke San Siro. Usia Zlatan Ibrahimovic yang tak lagi muda menjadi alasan mengapa Rossoneri tak berhenti menjadi sosok striker baru. Belum lagi, nama Lorenzo Colombo yang merupakan striker pilihan mereka akan dipinjamkan ke klub lain. Nama Andrea Belotti dinilai tepat untuk menjadi tandem dari Mario Mandzukic di lini depan AC Milan. Sosok Andrea Belotti diklaim jadi opsi yang tepat, terlebih lagi striker asal Italia itu tengah galau bersama Torino. Dilansir dari laman Sempre Milan, Rossoneri tengah memantau perkembangan Belotti di Torino. Kegalauan bomber yang juga masuk dalam skuad timnas Italia itu tak terlepas dari sepak terjang timnya di Liga Italia. Torino kini menduduki tangga 17 klasemen Liga Italia, alias satu strip di bawah zona degradasi. Meskipun jalannya kompetisi masih separuh jalan, namun performa klub asal Turki itu mengalami penurunan drastis musim ini. Menjadi tim dengan rasio kemenangan paling rendah plus lini pertahanan yang buruk membuat Belotti dikabarkan khawatir timnya akan terdegradasi di musim depan. Terlebih lagi, Torino kini tengah berusaha memperpanjang kontrak Belotti yang masa bakti akan usang pada Juni 2022 nanti. Situasi tersebut kian menambah dilema Andrea Belotti saat ini. Apakah harus bertahan bersama Torino atau hengkang ke klub lain pada bursa transfer musim panas mendatang? AC Milan saat ini tengah memantau dan melihat peluang mereka untuk bisa meminang Belotti. Kabarnya, Rossoneri akan bergerak pada jendela transfer musim panas mendatang untuk mengamankan tanda tangannya. Di sisi lain, klub asal Milano itu juga akan menunggu apakah Torino akan terdegradasi ke Serie B musim depan atau tetap bisa menjaga eksistensinya di Serie A. Rekrutan anyar AC Milan Fikayo Tomori berterima kasih kepada ex-pilar Persib Bandung Michael Essien. Mantan pemain Persib Bandung Michael Essien turut menaruh perhatiannya terhadap kedatangan Fikayo Tomori ke AC Milan. Seperti diketahui, ex-gelandang Persib Bandung tersebut juga sempat mengubah pikiran AC Milan semasa kiprahnya sebagai pesepak bola sebelumnya. Ex-pilar Persib Bandung tertarik pada Fikayo Tomori yang berhasil menjadi rekrutan baru di AC Milan. Tomori didatangkan oleh AC Milan sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Dilansir dari Football Italia, pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut dapat ditebus oleh AC Milan dengan mengeluarkan kocek sebesar 25 juta euro atau sekitar 428,6 miliar. Kedatangan Fikayo Tomori ke AC Milan pun menarik perhatian Michael Essien. Essien mendoakan Tomori agar dapat menuai kesuksesan bersama Rossoneri nantinya. Hal ini disampaikan oleh figur berusia 38 tahun tersebut melalui unggahan di Instagramnya 23 Januari 2021. Semoga beruntung di AC Milan, sobat kecilku Fikayo Tomori, tulis Michael Essien sebagai dikutip dari Instagramnya. Dapatkan pesan positif dari Michael Essien, Fikayo Tomori pun memberikan balasan lewat kolom komentar. Tomori mengucapkan terima kasih kepada Essien yang telah memberikan dukungan padanya. Paman S. Michael Essien, terima kasih, tulis pesepak bola berusia 23 tahun tersebut. Zlatan Ibrahimovic tak bisa berbuat banyak saat AC Milan dibantai Atalanta dalam laga lanjutan Serie A di San Siro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat 24 Januari 2021. Milan takluk 3 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Cristian Romero pada menit ke-26, Josip Ilyak pada menit ke-53 dan gol Dufan Zapata pada menit ke-77. Ibra mengaku dirinya terisolasi di babak pertama. Tak ada pemain yang mendukungnya saat ia menguasai bola.
Ya, pada laga itu, pelatih Milan Stefano Pioli memainkan strategi yang berbeda dari biasanya. Secara mengejutkan, Pioli memainkan Sauli Hometi dalam peran trio klasista di belakang striker. Dia menyimpan Brahim Diaz dan percobaan itu gagal total. Ibra menyebut dirinya seperti berjuang sendirian di lini depan. Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat saya menguasai bola, saya membutuhkan seseorang untuk bekerja sama, kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Tapi ini malah saya yang merasa sangat sendirian. Tapi mungkin bisa saja karena permainan menekan dari Atalanta, sambungnya. Lebih lanjut, bomber veteran asal Swedia itu berharap kekalahan ini semakin menambah semangat rekan-rekannya. Yang dibutuhkan Milan saat ini adalah konsistensi karena mereka juara paruh musim. Itu bukan alasan, kami bekerja keras dan berkorban. Kami adalah juara musim dingin, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya rasa kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Bagian yang sulit dimulai sekarang, ucapnya. Di sisi lain, kekalahan dari Atalanta memang tak merubah posisi Milan di puncak klasemen. Namun, Milan yang memiliki poin 43 poin kini hanya berjarak 2 angka dari Inter Milan. Laga AC Milan melawan Atalanta pada Sabtu malam 23 Januari 2021 menyisakan sejumlah cerita. Salah satunya, ribut-ribut antara Zlatan Ibrahimovic dengan Duvan Zapata. Pada pertandingan itu, Milan diketahui tumbang dengan skor 0-3. Namun beruntung, mereka masih tetap berada di puncak klasemen sementara dan menjadi juara paruh musim karena di laga lain pesaing utamanya Inter Milan hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Ribut antara Ibrahimovic dengan Zapata terjadi di babak kedua. Ketika itu, Atalanta sudah unggul 3 gol. Hal itu berawal dari sebuah momen ketika para pemain Milan menuntut hadiah kepada wasit. Namun sang pengadil lapangan hijau tak menghiraukannya. Melihat situasi itu, keluarlah kata-kata usil dari mulut Zapata kepada Ibrahimovic. "Apa kamu mau adu penalti ke-13 musim ini?" katanya. Mendengar ucapan itu, Ibrahimovic pun naik pitam. Dia bertanya pada Zapata dengan pertanyaan yang tak kalah pedas. "Saya mencetak gol lebih banyak dari penampilan kamu sepanjang karir," kata pemain asal Swedia tersebut dikutip dari Football Italia. Zapata sendiri menjadi salah satu penyumbang gol dalam laga itu, sedangkan 2 gol Atalanta lainnya yang dihasilkan oleh Christian Romero dan Joseph Ilicic. Zlatan Ibrahimovic mengakui meski AC Milan juara musim dingin atau paruh musim Serie A Liga Italia, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Rossoneri kalah dengan skor 3-0 di San Siro, namun masih menyelesaikan paruh pertama musim sebagai pemimpin klasemen sementara karena Inter Milan bermain imbang 0-0 di kandang Udinese. Banyak yang salah hari ini. Saya tidak ingin mencari alasan, karena dalam setiap pertandingan Anda harus pergi ke sana untuk mendapatkan hasilnya. Kami tidak melakukannya hari ini, kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Yang penting sekarang adalah memulihkan energi kami dan fokus pada pertandingan berikutnya. Untungnya, itu hanya beberapa hari lagi, jadi memiliki kesempatan untuk menebusnya. Lanjutnya, setelah 38 pertandingan dengan kami, hanya kalah dalam 2 pertandingan di Serie A, saya pikir itu tidak terlalu buruk. Sayangnya, ketika Anda kehilangan begitu banyak pemain dan memiliki beberapa pemain yang tidak berpengalaman untuk menggantikan mereka, Anda bisa tahu, ungkapnya. Itu bukan alasan, kami bekerja keras dan berkorban. Kami adalah juara musim dingin, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Selain saya rasa kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Bagian yang sulit dimulai sekarang, tambahnya. Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat bola mencapai saya membutuhkan seorang untuk bermain. Malahan saya merasa sangat sendirian, tapi mungkin itu juga karena permainan makan Atalanta, kata Ibrahimovic. Itu juga yang terjadi pada Joseph Ilicic hari ini. Jika Anda menekannya, itu menjadi sulit baginya. Tetapi dia memiliki banyak ruang hari ini dan bisa mencetak lebih banyak gol. Itu sama bagi saya. Jika Anda tidak menekan saya, tentu akan lebih mudah, pungkasnya. Apa yang dikatakan Ibrahimovic tentu saja akan menjadi pemicu semangat para pemain Milan untuk terus membuktikan diri. Bagaimanapun juga, memimpin paruh musim tak akan berguna jika tidak berakhir sebagai juara.
Stefano Pioli berpendapat Atalanta adalah tim ambisius sehingga terasa normal ketika mereka berhasil menjinakkan AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli berpendapat wajar timnya tumbang dari Atalanta dengan skor 3-0 sebab yang dihadapi adalah tim top. Tandukan jarak dekat Christian Romero membuka skor lagi bagi Lazio di San Siro, kemudian Josip Illich mengadakan keunggulan di paruh kedua dari sepakan penalti sebelum Duvan Zapata menyempurnakan pesta. Rossoneri gagal mengulangi episode indah ketika mereka meluluhlantakkan Atalanta 5 gol tanpa ampun di Gewiss Arena Desember 2019 silam. Skuad Stefano Pioli sebetulnya bisa menjauh di peringkat pertama klasemen sementara apabila berhasil mengatasi Atalanta. Pasalnya, Inter Milan selaku runner-up juga meraih hasil kurang memuaskan ditahan imbang oleh Udinese tanpa gol. Kami memulai laga dengan baik, menempatkan banyak pemain di pertahanan lawan saat menyerang. Buka Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Mengecewakan cara kami kebobolan gol pembuka dari set play, lalu gol kedua menutup pertandingan. Kami punya waktu, tapi tak mampu mencari cara untuk bangkit di pertandingan, urainya. Kami harusnya bisa berbuat lebih baik. Kami tahu bahwa kami harus bertahan lebih hati-hati dan marking kami juga tidak yang terbaik. Tapi kami harusnya bisa mengintersep umpan-umpan silang lebih awal, tugas Pioli. Atalanta bermain lebih bagus dibanding kami malam ini. Wajar, kekalahan terjadi karena kami menghadapi tim top. Ini mengecewakan. Lalu ada gol kedua, kami hanya kehilangan keyakinan setelah itu, katanya lagi. Ini adalah liga yang sangat kompetitif. Kami tahu itu sulit, tapi kami berada di puncak klasemen pungkas sang juru taktik. Milan kini menelan 2 kekalahan sepanjang musim ini. Pertama dari rival sengit Juventus dan terbaru menghadapi Atalanta. Melihat fakta ini, Pioli menegaskan Milan akan tetap melaju tanpa mengkhawatirkan tren buruk belakangan.